Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pensiunan yang suka menganggur, yang junior, salam sehat. Dan yang senior, saya sampaikan dari kami, salam hormat. Mari kita lihat anggur kita ini. Tajuknya sudah gagah, tinggal sedikit di ujung itu separuh kurang tinggi. Mungkin beberapa minggu lagi ini ya. Bukan hanya tajuk, para pensiunan, di atasnya sudah tumbuh bunga banyak sekali, tapi nggak boleh lebih dari 4 nanti kalau sudah masa pembuahan. Tetapi kalau masa pertumbuhan begini ini, mau buah berapa saja silahkan, karena untuk memperbesar jalur transportasi, karena secara alami nanti kontainer-kontainer kalium untuk memperkuat bunga-bunga yang ada di atas itu perlu kalium. Jadi kontainer-kontainer akan lewat, nanti akan memperbesar batang, ya batang sekunder, ya batang primernya. Jadi secara alami, biarkan saja, mau buahnya berapa silahkan, karena ini belum masa pembuahan. Mau kecil nggak apa-apa, yang penting indah di taman kita. Oh iya, saya sampaikan selamat buat Mas Sugi yang ada di Kalimantan, Samarinda barangkali ya. Dia bilang katanya, Pak Win, metode isoku iki jos memang. Kenapa? Saya ngikutin langsung pecah tunas batnya katanya. Nah, alhamdulillah berarti bermanfaat. Cuman dia mengeluh, Pak Win, kenapa di batang itu, di batang bawah sana, ya, itu muncul di sini ya, muncul akar-akar baru katanya. Saya jadi ingat, terus saya jawab, ya udah kalau gitu dikasih topping, saya bilang gitu. Kasih topping di sini, yang space yang masih ada 25% kita siapkan itu ya, ini setinggi ini untuk topping ini ya, untuk topping. Nah, karena sudah mulai banyak dibutuhkan kalium ya, untuk mentransport itu maksudnya mengirim gitu ya, kontainer-kontainer yang saya bilang itu adalah transport ya, transport. Jadi kalium itu adalah sebagai transportasi. Saya bilang kontainer kalium itu. Nah, yang dibawa apa? Yang dibawa ya ada fosfat, ada macam-macam ya. Ada juga yang nitrogen dibawa ke daun nanti untuk pemecahan fotosintesis, sehingga nanti untuk pertumbuhan itu di daun itu nitrogennya. Nah, untuk fosfatnya nanti di sini dipakai juga untuk pembelahan sel sebagian gitu. Kira-kira begitu, saya nggak ahli pupuk, nanti orang-orang pertanian lah yang tahu. Tapi yang jelas kalium itu ya, saat dibutuhkan, pada saat sudah mulai ada mau berbunga, itu kalium dibutuhkan, transport itu dibutuhkan, terus akhirnya dia akan memperbesar batang ini sendirinya. Nah, kalau ada yang bilang kenapa gepeng, nih tak perlihatkan, ini juga gepeng gitu, nih gepeng. Kenapa gepeng? Jadi gini ya, kalau yang di sini ini yang nggak gepeng ini saya jelaskan nih ya, nih yang gepeng kan sini nih gepeng. Kalau di sini kan nggak gepeng ya. Nah, ini saya jelaskan gini, lewatnya mana transportasi itu. Jadi gini Mas, ini sebelah kiri ini ada tumbuh tunas bat, sebelah kanan tumbuh tunas bat. Nah, kalau dia jalannya lewat sebelah kiri mentok kehambat, lewat sebelah kanan mentok kehambat, ya kan? Bagaimana ini bisa besar ya, dibandingkan dengan yang di depan ini. Kalau di depan ini atau di belakang sana itu tidak ada hambatan, makanya dia gede. Nah, jalur transportasinya itu lewat sini. Coba kita lihat dari samping. Ya, ini kan gede nih. Kalau begini, ya.
Ya, lewatnya itu dari sini. Jadi nggak ada hambatan tunas, oke? Atau dari samping sebelah kiri ini nih, ya. Oke. Makanya ini dibilang gepeng, ya. Nggak apa-apa. Yang penting itu adalah jalur yang samping ini lancar untuk transportasi kalium dan sebelah kiri ini juga lancar. Dia tidak akan lewat sebelah sini karena sebelah sini ini ada apa? Ada tunas, atau sebelah kiri di belakang ini ada tunas. Nih, gepeng, ini juga gepeng, kecil banget malah, ya kan? Kecil. Jadi nggak ada namanya kasihan. Nanti dia akan memperbesar dirinya sendiri setelah kalium itu dibutuhkan. Transportasi itu, kontainer itu mulai jalan. Isinya adalah fosfat untuk pembelahan sel. Oke, lanjut ke sana. Ini masalah gepeng sudah terselesaikan. Cuman gini Mas Ki, setelah saya ini menyarankan untuk memberikan topping di sini, saya baru ingat kan ada pemberian topping ini 3 bulan sekali. Nah, semua ini sudah saya berikan Mas Ki, tapi ada satu, kasihan banget nih yang belum. Mana coba? Ini nih, ini namanya sin muscat. Coba perhatikan sin muscat kita, ada nggak tunas airnya? Dari sepanjang ini kita tumbuhkan tuh tunas air tuh kecil-kecil banget, dan dari awal nggak tumbuh-tumbuh ini, nggak ada. Dari ujung ke ujung tunas air nggak ada yang tumbuh. Nih, tidak ada tunas airnya. Coba lihat ya. Ini sun muscat kita ini nggak ada tunas airnya. Ada kecil-kecil dari awal tuh nggak tumbuh-tumbuh. Itu bukan tunas batu, tunas air. Nah, hanya tumbuh satu ini. Ya, ini satu ini, yang gede ini satu ini. Nih, nggak ada lagi. Yang saya sisakan satu daun, nggak ada lagi. Nih, sampai ke belakang-belakang nggak ada. Nah, ini maksudnya apa? Saya baru ingat, Mas Sugi. Terima kasih. Kadang-kadang saya ini jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Ini belum saya berikan topping, itu cuma satu ini. Padahal sudah ada, ya sudah 4 bulan, 4 bulan lebih sedikit. Jadi telat 1 bulan, 1 bulan lebih, belum ada toppingnya nih. Nah, sama Mas Ki, mungkin lah ya, insya Allah sama. Kasusnya pasti sama. Nanti karena kekurangan unsur hara di bawah, dia akan naik ke atas akarnya. Coba kita lihat, saya ini jarkoni, bisa ngajar tapi kadang-kadang nggak bisa ngelakoni. Bahasa Jawanya itu, bahasa Indonesianya ya bisa ngajar tetapi nggak bisa jalanin, lupa ya. Nih ya, kita korek ya Mas, kita korek ke dalam, kita lihat. Mohon maaf viewer, itu cucu saya sedang mandi, airnya habis karena saya matiin karena itu lihat ya terus. Loh, tuh ada itu. Ya. Ya. Ada akar apa? Tuh, Mas. Tumbuh akar. Iya. Nih, tumbuh akar sampai bawah. Ini tuh ada lagi tuh akarnya di bawahnya. Ya, kelihatan ya. Tuh, akar-akar muda tumbuh. Ini kita janggalin. Iya. Tuh. Tumbuh. Ini menandakan apa? Berarti kekurangan unsur hara. Padahal dia itu sudah mempersiapkan untuk pemecahan bat. Ya. Jadi solusinya ya harus dikasih topping, dikasih pupuk gitu ya. Pupuk kandang yang seharusnya 3 bulan sekali. Nah, ini kita sudah siapkan pupuk kandangnya untuk memperbaiki unsur hara. Di sini disebutkan sangat baik untuk semua jenis tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Jadi supaya tanahnya lebih gembur. Mungkin selama 4 bulan karena pupuk kimia itu sudah mulai mengeras, jadi harus ditambahkan nitrogen dari unsur hara ini. Oke ya, cara membukanya itu jangan dari depan. Tandanya kalau yang depan itu panjang talinya nih. Kalau yang belakang itu talinya pendek. Caranya buka gini. Nah. Oke. Ya, tinggal tarik ya.
Nah, tinggal tarik, sudah buka sendiri. Nah, jadi nggak usah susah-susah ya. Kalau ada yang mudah, kenapa kita harus jalan yang susah gitu. Sama, nanam anggur ini juga sebetulnya mudah. Kenapa kita harus susah? Hanya kita mau nyari buah yang lebih besar, lebih ini. Oke, kita langsung aplikasikan pupuk ini ya. Oke ya, kita caranya begini. Jangan pupuk kandang itu langsung ditaruh deket sama ini. Kurang bagus untuk batang ini. Dipakai dengan tanah yang ada di sekitar dulu ini. Ya, jadi tanah yang betul-betul sudah fermentasi, yang sudah 4 bulan dipakai. Jangan sampai batangnya menyentuh pupuk kandang. Jadi waktu nanam dulu ini hanya sekitar 14 cm. Jadi masih ada space. Nah, ini sampai di leher ini saja, jangan terlalu tinggi, cukup segini. Nanti kan ada lagi penambahan berikutnya. Kita tahan pakai ini supaya pupuk kandangnya tadi itu enggak menyentuh batang. Baru pupuk kandangnya nanti taruh di sampingnya. Iya, ini lebih jelas lagi. Oke. Ya, jadi nggak nyentuh di batangnya karena ditahan tutup ini. Ini ember di material banyak, bisa dibeli. Terus nanti dipotong pinggirnya sana, belakangnya juga dipotong. Setelah itu baru ditaruh nih. Nih, lihat. Bismillah. 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 Ya, nggak usah terlalu banyak. Insya Allah 3 bulan lagi sudah mulai ada berinya, harus tambah lagi powernya. Cukup gampang. Apakah setelah seperti ini sudah? Belum ya teman-teman ya. Kita nggak tahu kondisi pupuk ini. Jadi sebaiknya setelah kita mengaplikasikan pupuk kohe kambing ini, kita harus taburkan poradan ya. Jadi ini adalah poradan insektisida, bentuknya itu butiran. Dia bisa membasmi hama-hama seperti uret dan lain sebagainya. Jadi kalau dia nanti membawa telur-telur uret atau binatang yang lain, nah kita kasih poradan secukupnya. Segini aja cukup ya. Satu. Ini sebetulnya sendok makan itu sendok makan box. Jadi kalau ukurannya, kalau sendok makan yang biasa kita pakai ini setengahnya. Kita taburkan di sini ya, nih. Karena kemungkinan telur dibawa oleh kohe kambing itu adalah ini, ya. Sedikit di sini ya, siapa tahu nanti untuk jaga-jaga ya. Oke, setelah sore nanti disiram. Jangan sekarang disiram ya, jangan nunggu sore. Kita harus disiplin sekitar jam 4, setengah 5 untuk menyiramnya ya. Jangan pagi-pagi, kebetulan ini pagi sekali. Coba kita lihat untuk para pensiunan nih, kita anggur kita ini subhanallah ya. Bagi para pensiunan kita lihat anggur kita nih, ini Julian ya. Julian yang di atas ini anggur Sin Muscat ya. Di bawahnya ada yang kemarin kita pruning simulasi, namanya anggur Jupiter. Kita pakai middle spur atau disisakan 6 ruas ya, disisakan 6 ruas. Jadi simulasinya sudah seperti ini ya. Oke, terus kita lihat lagi ya, ini kondisi yang tadi yang barusan dikasih kohe kambing dan poradan, nanti sore disiram. Dan jangan salah, kita punya Dickson yang sedang berjemur di sana. Kalau mau intip-intip, Dickson sangat gagah sekali. Dia tersenyum tuh, subhanallah. Nih yang punya Dickson, kalau kangen sama Dickson yang kita jemur, sangat luar biasa pertumbuhannya, gagah ya. Nih Dickson, kita ngintip Dicksonnya nih, subhanallah. Dickson nanti setelah mencapai di atas 24 ruas, ini baru 18 ruas, kira-kira ya seminggu lagi kita grounding. Dan sampai sekarang belum ada pemupukan ya. Ini masih memakai pupuk kandang yang dari awal, jadi belum ada pupuk kimia sedikit pun, dan insektisida atau fungi juga belum. Tapi gagah, subhanallah.
ya, ceria ya. Oke, sekundernya Jupiter pohon 2 ya, sudah sampai sana. Ini Julian gagah. Oke, ini reviewnya. Ada ibu-ibu yang nanya, Pak, melihat bunganya ini kan banyak sekali kan di atas nih, subhanallah. Iya, banyak sekali dan gede-gede banget. Pak, itu kenapa buahnya kok katanya satu tersier hanya 4, tapi kok itu sampai lebih dari 4 dibiarin katanya. Ini sekarang ini kan masih belum masa perembuahan ya, jadi masih pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Kita masih menumbuhkan batang tersier yang ada di sana itu belum tinggi. Jadi kalau ada buah yang keluar dari tersier ya, tersier itu biarin aja. Apalagi ini sudah pernah saya jelaskan ada cadangan ini kan, itu makanya lebih subur daripada yang lain, buahnya banyak. Tetapi gini, intinya seberapa banyak yang keluar dari tersier ini untuk masa pertumbuhan itu nggak masalah, karena kita ini masih tujuannya itu membesarkan apa ini, membesarkan bat bonggol atau arem ini ya, yang kemarin kita bahas. Jadi membesarkan ini, biarin kontainer-kontainer kalium itu dari bawah itu dibawa semua untuk memperkuat apa, memperkuat bunga-bunga atau calon buah itu. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau seperti itu, dia transportasinya banyak atau kontainernya banyak yang bawa ke sana, nanti akan membawa fosfat-fosfat itu dari bawah itu untuk pembelahan sel-sel itu jadi ke atas, ke pohon tersier ini. Lalu nanti nitrogen juga diangkut semua sama kalium itu dibawa ke atas. Untuk apa? Untuk untuk daun ya, supaya daun nanti itu ada namanya nuklir, ledakan-ledakan nuklir untuk pertumbuhan daun itu, dan buah dan batang semua itu nitrogen untuk pertumbuhan. Subhanallah. Jadi biar saja mau berapa banyak itu pohon ini dia tersier ini mau membuah, mau mengeluarkan bunga ya, tapi kita harus disiplin ya. Disiplinnya seperti apa? Kalau sudah ada bunga seperti ini ya, seperti ini, ujungnya tetap harus diputus nih, disiplin ya, nih diputus ya, nih seperti ini juga nih, ini tetap harus diputus di sini nih ya, terus dipantau terus, jangan sampai ada tunas yang keluar dari sini, harus disiplin nih. Kita membolehkan tetapi juga harus disiplin, jangan boleh ada yang keluar tunas dari sini nih, diputus tuh, harus diputus ujungnya nih ya, nih harus disiplin. Ini juga harus diputus ya ujungnya ini, jangan sampai ada yang seperti ini yang kecil nih. Ini barusan saya lakukan ya, ini di sini nih ada nih ya, nih. Jadi nanti di antara bunga dan antara daun ini, batang utama dari tersier ini dia naik. Nah, naik terus diputus di atasnya. Mau diputus pendek boleh, tengah juga boleh, bebas. Ya, ini. Jadi putus kan? Ini baru tadi pagi, karena munculnya bunga juga belum lama nih. Ini juga nih, ya. Kalau ini sudah belum ya? Coba kita tanya dulu. Oh, ini belum, ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Ini kita putus, gampang kok mutusnya. Pakai tangan juga boleh nih. Lihat ya. Nih. Kelihatan? Nih, ya. Ini yang diputus itu yang ini nih. Oke. Terus ya, nih. Ya, gitu doang. Oke. Begitu dulu, teman-teman. Update untuk hari ini, yaitu pemupukan 3 bulanan ya. Terima kasih bagi para pensiunan yang suka menganggur. Selamat beraktivitas, salam sehat. Buat yang senior, salam hormat dari kami. Selamat siang.